Langsung aja mungkin yang sudah para dulu selanjutnya kita coba di Bengawan Solo malam ini. Boleh juga mungkin Bapak Ibu di depan yang mau kita nyanyi bareng semuanya ya. Bengawan Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dulu kira. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man sahibahu wa man tabi'a min walah. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wattaqullah. بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه
minhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim wa balaghul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, para tokoh sesepuh Bogor, tokoh-tokoh lintas agama, tokoh partai politik, tokoh bangsa, dan tentu para pemuda, para pemudi. Insya Allah Gus Dur tetap hidup di hati kita. Gus Dur sosok yang sulit, sangat sulit untuk secara pribadi saya melupakannya. Ketika beliau wafat, alhamdulillah saya memuji kepada Allah Tuhan semesta alam bahwa saya diberi kesempatan memandikan jenazah beliau. Saya mendapat bagian kepala hingga pundak. Namun kemudian ketika saat memandikan, saya lihat tidak ada yang membaca surat Tabarok, surat Al-Mulk. Ada biasanya Nahdien baca surat Al-Mulk kalau jenazah dimandikan. Maka saya menarik diri, ya. Saya mencari mushaf, tidak ada. Akhirnya saya membaca surat tersebut dari HP jadul saya. Ya. Dulu saya punya HP jadul Nokia N80. Untuk di situ ada aplikasi Quran, saya baca. Jadi saat itu saya satu-satunya orang yang membacakan surat Al-Mulk, surat Tabarok saat jenazah beliau dimandikan. Rajulun min rijalillah. Saya menyebut beliau sebagai dengan predikat seperti itu, yaitu pahlawan di mata Allah. Manusia boleh saja mempahlawankan siapapun. Manusia boleh saja membangun taman-taman makam pahlawan. Tetapi pahlawan sejati adalah pahlawan di mata Tuhan, yaitu mereka-mereka yang sadaqu ma ahadullah alaih, mereka yang menepati janjinya pada Allah. Saya melihat Gus Dur ini sangat komit sekali kepada janjinya pada Sang Pencipta. Maka bagi saya pribadi dan bagi sebagian besar Nahdien atau bagi siapapun yang percaya bahwa beliau tetap hidup di hati kita, semoga kita tetap bisa meneladani beliau. Semoga apa yang kita persembahkan malam ini mengangkat derajat beliau di sisi Allah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan satu waktu Allah menganugerahi negeri kita ini dengan orang-orang seperti beliau. Amin Allahumma amin. Selamat kepada siapapun yang hadir di sini. Terima kasih kepada pihak penyelenggara. Semoga nanti kita akan berkumpul dengan beliau di surga. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa bihi al-hidayah wal irsyad wa taufiq wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Senandung Sabta Wikrama. Sabta Wikrama itu dari Gus Dur awalnya. Setelah itu dibuat kebijakan ini dari
Kiai Haji Agus Sunyoto. Ya. Dan ini menjadikan kita setiap tahunnya itu ada asrama Saptawi Krama, di mana kegiatan-kegiatan NU itu kita senandungkan di sini. Iya, iya. Seperti itu. Hebat Baik, sekali, nanti setelah luar biasa. ini atau beberapa menit lagi, Kang Pari, ini ada beberapa permintaan juga. Gus Dur itu kalau pidato, setelah pidato, beliau itu seringkali baca istighfar, kemudian diiringi oleh jamaah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Nah, nanti dilanjut pakai bambu, musik bambu ini ya. Oh Ini iya. nanti diteruskan dengan kebun sastra. Oh, oleh kebun sastra nanti. Tampu Waton. Tanpa waton juga. Iya. Iya. Kalau Saya- ini Senandung Sabta Wikrama. Beri tepuk tangannya untuk para hadirin semuanya dengan tata-tata cantik dan alat Asep. Silahkan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung Saptawi Krama merupakan dari Les Bumi Senusantara, karya Kiai Haji Abdullah Wong dari PBNU, dan ini selalu kita senandungkan untuk mendekatkan kita apa itu yang dijalankan menjadi keseharian dari Nahdlatul Ulama.
Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Rois Suriah Kejayaan Kota Bogor, sekaligus tokoh agama di Kota Bogor, Mukarram Kiai Haji Mustafa Abdullah bin Nuh. Yang saya hormati para tokoh-tokoh dan pemuka agama, ada Kiai Fuad Fitri, ada Kiai Wafa, dan hadir juga dari tokoh-tokoh mungkin di luar non-muslim atau tokoh-tokoh agama Islam yang juga hadir dalam acara pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama menghadiri haul Gus Dur meskipun di tengah tanda kutip ancaman prediksi cuaca ekstrim. Namun alhamdulillah pada malam hari ini kelihatannya dan mudah-mudahan cuacanya akan terus aman terkendali sampai selesainya acara malam hari ini. Saya yakin bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian berkenan hadir itu mudah-mudahan tak lain karena wujud cintanya kepada Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kenapa? Banyak orang yang sangat mengidolakan, sangat terkesan dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ini memang suatu fenomena yang aneh. Tapi sebenarnya saya minta maaf ya, karena tadi pesannya baca puisi, tapi malah jadinya saya ini juga enggak gitu ya. Karena kalau testimoni itu pantasnya untuk mereka yang pernah bertemu langsung dengan Gus Dur seperti Kiai Mustafa Abdullah bin Nuh atau Mbah Toto. Beliau pantas kalau bertestimoni karena beberapa kali bertemu langsung langsung dengan Gus Dur. Kalau saya kan enggak. Tapi kalau saya paksakan baca puisi takutnya hadirin langsung pada pulang gitu kan. Jadi saya coba untuk merangkai gitu ya. Apa sih nilai-nilai yang bisa kita ambil dari seorang Kiai Haji Abdurrahman Wahid gitu. Terus terang kalau sekarang banyak fenomena orang pada mengaku saya cinta Gus Dur, saya Gus Durian dan segala macam. Pertanyaan saya adalah sejak kapan sih orang-orang itu pada mengaku, pada merasa mencintai Gus Dur? Apakah sejak awal begitu mendengar atau melihat Gus Dur di televisi langsung cinta gitu ya? Saya kok tidak yakin. Kenapa? Karena terus terang kalau saya katakan jujur apa adanya, saya mungkin termasuk orang yang butuh waktu untuk bisa mencerna, untuk bisa memahami apa sih pesan yang disampaikan Gus Dur di balik kontroversinya. Kita masih ingat dulu ketika orang beramai-ramai menghujat salah satu penyanyi dangdut gitu ya. Perlu disebutkan nama penyanyinya? Gak usah ya. Ya inisialnya Inul gitu ya. Itu disebut lagi. Itu kesebut kan. Ya di saat dihujat oleh banyak orang Indonesia bahkan begitu rame-rame, tiba-tiba seorang kiai malah membela itu. Ini kan aneh gitu kan. Ini kenapa itu kan butuh waktu sebenarnya. Itu tidak semua orang saya yakin bisa memahaminya. Bahkan mungkin kalau ada yang ikut membela atau mendukung mungkin akan dicap yang tidak bermoral dan segala macam itu. Tapi ini suatu pertanyaan gitu. Ya ternyata Gus Dur itu tadi ada satu nilai yang jauh lebih utama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang orang sudah dengar. Hal yang kedua adalah ketika Gus Dur jadi presiden, Gus Dur diturunkan sedemikian rupa tengah jalan. Apa kata Gus Dur? Satu kata yang sampai sekarang ini buat saya ini harus menjadi panutan buat para pemimpin yang lain. Gus Dur mengatakan bahwa tidak ada satupun jabatan di dunia ini yang layak untuk dipertahankan mati-matian. Kenapa? Karena Gus Dur melihat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itulah yang lebih utama daripada sekedar jabatan. Kalau kita masa beruntung, coba kalau andaikan Indonesia ini pemimpinnya karakternya seperti para pemimpin di sebagian negara di Timur Tengah. Sudah begitu banyak negara yang kemudian berjatuhan, perang saudara, gara-gara apa? Gara-gara tadi pemimpinnya, presidennya prinsipnya kebalik. Dia mempertahankan mati-matian jabatan dengan mengorbankan persatuan bangsa.
itulah yang terjadi banyak kekacauan di Timur Tengah. Tapi Gus Dur memberikan contoh betapa pentingnya persatuan bangsa, betapa pentingnya kerukunan sesama anak bangsa, itu mengalahkan segala-galanya. Jadi saya kira nilai-nilai itulah yang mestinya bisa kita hayati, rasa bersama, dan saya yakin nilai itulah nilai-nilai yang bersifat universal, tidak hanya terbatas pada satu agama saja, tapi semua agama juga saya yakin memiliki nilai itu. Tinggal bagaimana kita semua mengikuti dan mengamalkannya. Baik, saya kira tidak usah berpanjang lebar karena masih banyak acara. Mudah-mudahan acara bisa sukses. Selamat untuk Mas Heri Firdaus, selamat untuk teman-teman panitia semua yang telah sukses menggelar acara Haul Gus Dur di Kota Bogor ini. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut setiap tahunnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mohon maaf, saya menggunakan kaos karena saya juga baru datang dari Cirebon dan saya hadir pada malam hari ini. Mas Heri WA saya 3 hari yang lalu pada saat saya ada di Cirebon dan saya bilang hari Jumat saya akan kembali ke Bogor. Insya Allah saya bisa hadir bersama-sama dalam memperingati Haul Gus Dur yang ke-13. Mohon izin para kiai, para tokoh agama yang saya hormati, Abah Toto. Sebetulnya kalau kita bertanya, Gus Dur itu adalah sosok yang unik. Pada saat orang serius, dia dengan menjawab segala permasalahan itu dengan santai. Artinya tanpa beban apa yang dia sampaikan. Yang kita sering kenal dan itu menjadi trending topik adalah kok gitu aja repot, ya. Apapun selalu dijawab seperti itu. Dan kita tahu bahwa beliau adalah seseorang yang mungkin pemahamannya jauh ke depan daripada kita, jauh daripada apa yang kita biasa lihat dan dengar. Dalam setiap celotehan beliau, seolah-olah ini dalam bermimpi Gus Dur itu. Tetapi kalau kita amati dari 7 kata-kata beliau yang pernah dia ucapkan, sudah sekian banyak, hampir terbukti. Nah, masih ada beberapa kata yang memang masih belum terjawab, tetapi saya yakin suatu hari nanti itu akan menjadi jawaban buat kita semua. Dan tentunya saya mohon maaf mewakili Badan Sosial Lintas Agama, dan kebetulan saya Tionghoa, keturunan Tionghoa yang lahir generasi ketiga di Kota Bogor. Dan saya merasa bahwa kehadiran Gus Dur itu dari sosok orang Tionghoa adalah sebagai pahlawan perjuangan kemanusiaan, yang mana tadi disampaikan oleh Ketua NU Kota Bogor. Dia selalu melihat semua orang adalah dari sisi kemanusiaannya, bukan dari sisi keagamaannya. Dan kita tahu pada saat beliau menjabat menjadi presiden, lalu yang pertama-tama beliau cabut adalah Inpres tahun 67 tentang dilarang perayaan Imlek dan kegiatan di dalam perayaan Imlek itu. Dan pada tahun 2000 beliau juga menerbitkan bahwa perayaan Imlek boleh dirayakan. Dan kita tahu juga bahwa kemeriahan itu adalah kebahagiaan buat semua orang sebagai umat manusia. Dan kita juga bisa rasakan bahwa dengan kehadiran beliau, bahwa agama Konghucu yang tadinya bukan agama dan dia harus mengikut kepada Buddha atau Buddhisme, tetapi pada saat beliau menjadi presiden meresmikan Konghucu menjadi bagian agama daripada agama yang diakui oleh negara Republik Indonesia, yaitu agama ke-6 di luar aliran kepercayaan dan yang lainnya.
Dan tentunya yang sangat saya hormati, beliau begitu diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dan kita tahu bahwa Gus Dur juga dianggap sebagai salah satu orang suci yang dihormati dan disembayangi, ya. Dan kita sudah tahu itu, dan itu sangat viral sekali. Jadi kami dari sisi teman-teman Tionghoa menganggap Gus Dur adalah seorang pahlawan kemanusiaan, bukan sekedar hanya pahlawan dari sisi keagamaan, tapi kemanusiaan, bahwa semua umat manusia itu adalah ciptaan Tuhan, dan kalau kita ingin memuliakan Tuhan, kita harus menghargai kemanusiaan itu sendiri. Dan beliau juga selalu mengatakan, pada saat kita menolong seseorang, kita tidak pernah tanya agamanya apa, tetapi apa yang dia harus lakukan, itulah sisi kemanusiaan yang kita boleh berbeda agama, tetapi kita saudara dalam ketuhanan. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia tentunya kita bersyukur, dan semoga beliau di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa saat ini bisa melihat, dan kita bangsa Indonesia mendapatkan satu rahmat yang luar biasa, bahwa kita punya seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Betul tadi yang disampaikan, kalau Gus Dur mau mempertahankan, saya yakin warga NU itu pasti akan membela mati-matian Gus Dur. Tetapi beliau mengatakan, untuk apa mempertahankan sesuatu yang tidak abadi? Dan itulah jiwa besar daripada Gus Dur yang kita harus teladani. Saya kira saya juga tidak bisa berpanjang menceritakan Gus Dur. Waktu itu saya sempat mau bertemu, tiba-tiba beliau masuk RSPAD, ya. Lalu setelah harus kembali lagi ke sana dan tidak bisa dikunjungi, dan disitulah rencana pertemuan waktu itu, kalau sampai terjadi saya sempat bertemu dengan beliau, tetapi mungkin kondisi dan situasi yang berbeda yang tidak bisa bertemu dengan beliau, karena pada saat mau ke sana, kalau ketemu beliau itu kan katanya subuh-subuh, jadi kita sudah planningkan, tiba-tiba beliau harus masuk ke rumah sakit. Tetapi saya cukup berbangga karena Gus Dur adalah sebagai pahlawan untuk orang-orang Tionghoa maupun untuk pahlawan semua agama. Saya pikir itu yang bisa saya ceritakan sedikit tentang Gus Dur yang begitu banyak, dan saya kira semua sudah mengetahui dan tidak mungkin memungkiri apa yang terjadi selama kehidupan beliau. Beliau sosok yang sederhana, karena dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan, saya tidak sebutkan, pada saat oleh pimpinan pemilik daripada perusahaan besar itu mengatakan Gus Dur mau dikasih mobil yang sangat bagus dan boleh memilih, tetapi Gus Dur waktu itu memilih hanya Suzuki Carry karena kesederhanaan beliau, dan itu menjadi respect buat semua orang, bahwa Gus Dur tidak memanfaatkan momen apapun untuk kepentingan beliau, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu yang dia butuhkan. Saya pikir itu, mohon maaf kalau ada salah ucap dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian beberapa saat kita saksikan pemutaran video, salah satu yang mensupport kegiatan ini dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Boleh dipersilakan. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung mulai yo. Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan Bojomu yuk. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang, ada jaminan hari tua. Boleh jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Baik, berikutnya Romo sudah siap.
Iya. Ya teh selfie mungkin ini turun ke bawah, Iya. ada juga hujan, kasihan juga Romo kalau naik. Betul. Ada beberapa tokoh kita, Jadi bisa ditanya juga, barangkali ada kesan terhadap Gus gimana Dur. tuh? Silakan. Sampurasun adalah suatu kebahagiaan. Ini mungkin yang kesekian kali saya ikut kaum Gus Durian untuk haul Gus Dur yang ke-13 kalau nggak salah. Karena beliau dengan saya beda umurnya, beliau lebih tua 7 tahun. Beliau tahun 40, saya tahun 47. Umur, maaf, mungkin sekarang saya cukup yang dituakan. Tapi pengetahuan, mungkin saya harus masih banyak belajar dari yang muda-muda. Sampai hari ini saya masih belajar masuk gabung ke dalam grup-grup aksara karena saya sedang menekuni aksara nasional, Kawi, Jawa, aksara Sunda, dan sebagainya. Kata orang gawe naon deui atuh aki-aki mah milarian pigawe. Salah satunya pendorongnya adalah Gus Dur. Saya bertemu dengan beliau beberapa kali, tapi nggak pernah bertegur sapa karena sikon yang tidak mengizinkan, tamu begitu bludak. Dan saya tidak terlalu mempermasalahkan karena sesuai dengan ajaran guru Buddha, seorang dekat dengan Buddha bukan karena garis keturunan, adik, sepupu, dan sebagainya. Bukan juga orang yang bisa menyentuh jubah Buddha. Tapi siapa yang melihat kebenaran sebagai kebenaran, dia akan melihat Buddha. Karena orang tadi menjadi Buddha. Dan di dalam bahasa Sangskreta terdiri dari akar kata Bud yang artinya bangun. Nggak ada apa-apanya kok. Bangun dari mana? Dari tidur, dari ngalindur, dari mimpi, dari kegelapan batin. Kita belajar agama makin lama makin melihat bahwa batin kita begitu keruh. Itulah tugas kita, membersihkannya supaya penerangan sempurna muncul di dalam batin. Lalu apa yang terjadi kalau kita memperdalam ilmu agama dengan pandangan benar? Kita tidak akan menjadi orang fanatik, tapi kita menjadi orang yang taat. Banyak orang bilang, apa bedanya taat dengan fanatik? Orang yang fanatik enggak berkumpul dengan orang yang berbeda, yang seagama belum tentu, karena dengan orang yang seagama pun mereka nggak pernah akur. Jadi disinilah orang yang taat akan akur dengan siapa saja karena hatinya damai. Salah satu yang saya kagumi adalah Gus Dur. Beliau menyatakan semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi toleransinya. Toleransi bukan dilakukan oleh minoritas kepada mayoritas. Toleransi yang sesungguhnya dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas, sehingga minoritas menghormati yang mayoritas,
dan mayoritas mengayomi yang minoritas. Ini sudah tertulis di prasasti Asoka yang ke-12 di Girnar. Seorang raja diraja yang gemar berperang tersadarkan setelah menyerang Kalingga, mempersatukan India dengan begitu banyak korban, dan beliau mengenal ajaran Buddha. Sejak saat itu beliau menjadi orang baru, bukan lagi menjadi orang yang kejam, tapi menjadi orang yang peduli kepada orang lain, termasuk rumah sakit hewan pun didirikan. Bukan cuma rumah sakit manusia. Ini tertulis di prasasti, nggak bisa dihapus. Beliau menyatakan gelar beliau adalah orang yang dikasihi para dewa, Piyadasi. Beliau menghargai semua brahmana, rohaniwan, petapa, dan rakyat dengan segala penghargaan. Namun beliau menyatakan bahwa beliau lebih menyukai kalau para pemuka agama bisa memberikan suatu kesejukan kepada agama-agama lain. Karena di dalam agama Buddha jelas dinyatakan di dalam sutra bahwa kebenaran tidak mendua. Ini yang membuat tertulis juga di dalam prasasti yang ada di Indonesia mengenai prasasti Sutasoma. Jadi bukan main-main, sehingga terlahirlah pernyataan yang kita anut sampai sekarang, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi kita tetap satu bersama. Kenapa? Indonesia bukan negara lain yang terbatas. Indonesia ini sangat luas. Saya nggak pernah menghitung berapa banyak pulau, berapa banyak etnis, berapa banyak agama, berapa banyak kepercayaan. Di Bogor aja, kalau saya bicara bahasa Sunda, dialeknya beda-beda. Nggak geser sedikit, beda lagi. Sehingga kita merasa bahagia terlahir di bumi Indonesia, di bumi Nusantara, sehingga seorang sesepuh Buddhis, seorang biksu pertama di Indonesia setelah kemerdekaan, setelah tenggelamnya Kerajaan Majapahit, beliau adalah Biku Jinarakita, itu sahabat karibnya Gus Dur. Dan kalau mereka sedang berdua, saya nggak tahu apa yang dibicarakan. Karena kalau soda lintas agama, bukan agama lagi yang menjadi landasan, tapi spiritual. Di dalam spiritual banyak hal-hal yang aneh. Rupanya Gus Dur tidak selesai cuma karena bertemu. Ajarannya banyak yang kita bisa petik dan bisa kenal. Dan jangan kaget, buku Sutra Hati yang baru beberapa tahun terbit, bisa terbit karena saya dibisiki seseorang, orang dekat Gus Dur, ketika acara pelantikan wali kota Bima Arya di Balai Kota. Beliau memeluk saya dan orangnya hadir di sini. Saya nggak perlu sebutkan. Beliau memeluk saya dan membisikkan, "Gate, gate, para gate, para sanggate, bodhi swaha." Kalau saya terjemahkan secara harfiah, gate, gate, ketika lewat, lewatlah. Para gate, para sanggate, ketika menyeberang, menyeberanglah dengan sempurna. Jadi kita sering kali kalau sudah niat mau berbuat baik,
belum di tengah jalan, belum berangkat dari rumah juga lupa lagi. Dan seringkali kalau kita berbuat baik, kita selalu melekati pahala yang belum muncul. Dan kalau bisa selfie bahwa saya sudah berdana kepada si A, kepada si B. Tapi dalam hal ini kita juga harus maklum. Kenapa? Orang yang memberikan dana kepada orang lain bukan dari kantongnya sendiri, tapi bawa dana dari teman-temannya, dari orang lain, ya, sehingga perlu bukti bahwa dana itu disalurkan. Jadi jangan salahkan. Apa yang kita lihat bukan seperti itu. Jangan cepat-cepat menyalahkan orang lain tanpa memeriksa dan memeriksa. Gus Dur adalah sumber inspirasi. Kalau beliau mau bertahan, apa yang terjadi? Perang saudara, berapa banyak korban? Ini yang tidak dipahami oleh banyak orang. Sebagai seorang negarawan, dia tidak mengukuhi jabatan yang temporer, yang cuma sementara. Tapi banyak orang nggak ngerti. Kita cuma, ya, semoga Gus Dur selamat, semoga Gus Dur sehat. Cuma bisa itu. Apakah berhasil kita mendoakan itu semua? Jangan cepat-cepat kita mengharapkan hasil, karena doa kita juga harus kita periksakan kembali. Apakah tulus doanya? Jangan-jangan cuma basa-basi. Nah, kembali lagi, nggak banyak yang saya tahu dari Gus Dur. Cuman ketika Biku Jinara kita mengadakan ulang tahun di Jakarta, di Balai Kartini, tiba-tiba dihentikan oleh pasukan huru hara karena persoalan politis. Banyak orang-orang besar itu harus berurusan dengan tahanan, dengan intrik-intrik yang seperti itu. Tapi mereka orang-orang yang tabah. Mereka menerima apapun yang terjadi. Inilah yang membuat kita damai di dalam hati, punya pemimpin yang betul-betul mengayomi rakyat. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila saya menerangkannya kurang jelas. Sampurasun, atur nuhun, Abah, atur nuhun para pemuka agama dan para hadirin seluruhnya. Semoga Anda senantiasa sehat, selamat, dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Nuhun, Abah. Terima kasih banyak untuk Romo. Boleh dipersilakan duduk lagi, Romo? Ya. Selanjutnya, Ini sudah ada di depan. nah, udah siap-siap nih Kang. Kebun sastra ya? Iya, betul. Kebun sastra. Akang-akang kebun sastra. Jadi dikabulkan permintaan membaca syair tanpa waton. Betul. Nah, jadi nih kayaknya kakak-kakak ini nih, kakak-kakak Taufan, gak ada yang namanya ke bawah panggung ya, gak ada, gak boleh. Jadi stay di sini kayak gini, gak ada yang namanya ke bawah panggung, gak ada dong. Baik, kita sambut Kebun Sastra. Yo, oke, thank you Mbak Teteh, Mas, Akang. Selamat malam, selamat malam Pak Kiai Toto, selamat malam Bapak Heri Firdaus, selamat malam Mas Bapak Bosalia, Pak Effendi, dan saudara-saudara semuanya para kiai. Saya ingin mengabarkan, kalau saya bilang kabar cinta, saya berharap semuanya Gus Dur. Kabar cinta.
kasih memberi kesempatan kami. Kebun Sastra adalah sebuah nama dari kawan-kawan jalanan Kota Bogor. Saya mengenal Pak Kiai di 2014 kalau tidak salah. Beliau Kiai Toto memberikan kabar tentang ya apa yang dikabarkan tentang Gus Dur dan apa yang diajarkan Sang Pencipta. Kalau sudah ada cinta dan kasih sayang dalam jiwa dan dadamu, betapa indah negeri ini. Keragaman adalah sebuah kekayaan yang saya pahami atas ajaran yang saya dapatkan kepada Kiai Pak Kiai Toto. Karena itu adalah energi yang luar biasa, sebuah kekayaan. Betapa kecilnya kita kalau hanya mengabarkan tentang satu cinta, satu cara. Tapi saya meyakini Sang Pencipta mengajarkan tentang cinta yang seutuhnya. Tak ada lagi perbedaan. Kau, aku, dia, mereka adalah kita. Karya ini kami tulis beberapa hari yang lalu, membuat energi atas undangan Gus Dur. Gus Dur ada dalam lingkungan kita hari ini. Dia menyaksikan kasih sayang antar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam saudaraku. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Yang di seberang Sampurasun. Salam, salam, salam kebajikan. Damai di langit, damai di bumi. Doa-doa bergema
bendera, satu Pancasila. Bermacam-macam, beragam-ragam, bermacam-ragam budaya, beragam suku tradisinya, bermacam ragam bahasanya. Kita tetaplah saudara, satu jiwa, satu merah putih, satu Pancasila. Kau adalah aku adalah dia, dia adalah kita, kita semua sama. Saling jaga, saling berbesar, saling percaya di negeri tanah yang sama. Beriring seiring berjejak menapak di bumi penuh cinta sang pemilik.